maka nasabnya Ba'alawi ini mustahil 100% untuk bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah. Kaidah ini saya sodorkan sebagai prolog karena muncul kabar bahwa Trisula Batu Ampar, gokil Trisula. Ada kabar dari Trisula Batu Ampar yang menyatakan seluruh sumber kesahihan Ba'alawi pada masa-masa belakangan hanyalah berasal dari kitab tunggal karya Bahauddin Al-Janadi. Judulnya adalah Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang diperkirakan rampung ditulis pada tahun 732 Hijriah. Saya Rumah Labas dan saya adalah Power Rangers Merah. Di video ini saya akan mengantarkan kalian bahwa cara berpikir Trisula Batu Ampar itu sebenarnya salah sekali ini saja diragukan sebagai sumber pengetahuan. Kalian bisa melihatnya sendiri di esai berkedok ilmiah karya Kiai Imad yang menyebutkan Al-Janadi itu kurang teliti ketika menulis silsilah Ali bin Jadid sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi Trisula Batu Ampar bukanlah pihak pertama yang menerbitkan jarh atau celaan terhadap Al-Janadi. Kedatipun demikian, apakah jarh mereka memang sangat berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikirimi video oleh seseorang. Setelah saya putar ternyata ada Gus Romil yang mengkritik Trisula Batu Ampar. Berarti ada saya di dalamnya. Tentang statement saya bahwa kitab Tarikhul Janadi itu tidak bisa dibuat landasan untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Begitu. Karena nasabnya Abil Hasan ini ke Sayyid Ahmad Al-Abah bermasalah. Kenapa bisa begitu? Saya terangkan agar Gus Rumil ini mengerti. Setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kitab Tarikhul Janadi yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang ditulis oleh seorang sejarawan Yaman yang bernama Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub Al-Janadi yang wafat tahun 732 Hijriah. Ini pada kenyataannya terdapat 2 manuskrip. Manuskrip yang pertama yaitu manuskrip yang ada di Paris, yang manuskrip itu pernah disalin pada tahun 820 Hijriah dengan kode identifikasi naskah nomor 2127. Kode ID-nya jelas. Itu yang pertama. Di sana di saat menyebutkan nasabnya Abul Hasan Ali bin Muhammad, tidak ada Abdullahnya. Begini bunyinya, minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad ibni Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Tidak ada Abdullahnya, Gus Rumil. Itu yang pertama. Manuskrip yang kedua yang ditemukan di Istanbul, Turki, yang telah disalin oleh Darul Kutub Al-Misriyah, yang juga ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Aqwa, bisa dilihat di halaman 132 di juz 2-nya, berbunyi begini Gus Rumil. Minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad ibn Ahmad bin Hadid, lalu ada buka kurung tutup kurung bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah, buka kurung tutup kurung, bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib ila akhirih. Kalau terdapat buka kurung tutup kurung, berarti itu merupakan rentetan nasab yang masuk kepada a'la minasyakki, karena termasuk al-ghamzu. Begitu Gus Rumil. Nah, sedangkan nasab yang terdapat al-ghamzu a'la minasyakki itu bagian dari syubhat. Wala yasbutun nasab bisyubhat, wala yasbutu bisyubhat. Sehingga di sana di tulisannya keabsahan nasab Ba'alawi itu, sampean itu keliru itu. Yang benar itu begini tulisannya, wa yasbutun nasab bil alamat al wadihat wa bil bayyinat ats-tsabitat wa la yasbutu bis subuhat. Ada lanya, sampean tulis di sana dengan timnya wa yasbunu bis syubuhat, ngawur. Begini, yang benar itu wala yasbutu bis syubuhat. Nasab itu tidak akan pernah tetap dengan subuhat-subuhat, indikasi-indikasi, tidak bisa. Harus jelas, karena harus qat'iyud dilalah alal maksud. Namanya harus jelas,
namanya tidak boleh dipaham dengan nama yang lain, tidak boleh ditafsiri, tidak boleh dianalogi. Nama ya harus nama, kalau Zaid ya Zaid, tidak boleh nama lain. Itulah dalam nasab, karena merupakan sebuah dokumen yang valid. Ya harus jelas, harus qat'iyud dilala alal maksud. Begitu Gus Rumil. Bagaimana komentarnya ulama ilmu nasab? Antum bisa melihat di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 49 tentang buka kurung tutup kurung. Begini ibaratnya Gus Rumil. Waqul ismi fi dakhili dairatin aw bainal qausain isyaratun ila annal isma qad rufi'a min tariqin la yuthaqu bih. Apabila terdapat nama di dalam kurung atau tutup kurung buka kurung, itu menunjukkan isyaratun ila annal isma, bahwa sungguhnya nama itu qad rufi'ah, telah diangkat min tariqin la yusaku bih, melalui jalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya nasab, rentetan nasab itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai dokumen sarana untuk pengisbatan nasab, karena sudah terdapat buka kurung tutup kurung la yusaku bih. Jadi kalau memakai manuskrip yang pertama tidak ada Abdullahnya, kalau pakai yang kedua ada buka kurung tutup kurung, sehingga untuk nasabnya Ba'alawi masuk kepada nasabnya Abil Hasan Ali ini bermasalah. Jadi Al-Janadi, kitabnya Al-Janadi yang dipakai untuk dukungan sebagai pengisbat nasab Ba'alawi ini bermasalah Gus Rumil. Kalau ya pakai manuskrip yang pertama tidak ada Abdullahnya, kalau pakai yang kedua terdapat qausain yang merupakan rufi'ah min tariqin la yusaku bih. Begitu Gus Rumil. Sehingga kami bukan meragukan kredibilitas ataupun kesikohan daripada Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub Al-Janadi, karena banyak ulama-ulama yang mengambil dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Yang kami kritisi di sini, yang kami jadikan pokok adalah tentang rentetan nasab Abil Hasan bin Ali Gus Rumil. Sehingga ini tidak bisa dibuat landasan pengisbatan nasabnya para habaib, karena Al-Janadinya tidak siqah. Begitu di dalam nasabnya Abil Hasan Ali. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda di dalam menempatkan nasabnya Ba'alawi melalui Jarul Al-Janadi kepada Abdullah, mengatakan kesikohannya ini diambil mungkin dari Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Setelah ditelusuri, Ibnu Samura itu tidak pernah menyebut nasabnya para habaib Ba'alawi, bahkan Abdullah bin Ahmad tidak ada. Kalau enggak ada, mungkin kata sampian kemungkinan mengambil dari dari Ibnu Samura, walaupun dua jilid itu setelah ditelusuri tidak ada, mungkin mengambil dari kitabnya Ibnu Samurah yang hilang atau dari pentahkiknya. Kemungkinan seperti itu Gus Rumil, itu namanya ihtimal yang tidak kuat, karena kami berlandaskan dalil, sampian jenengan Anda itu hanya menggunakan asumsi kemungkinan saja, berarti sampean itu kalah sudah Gus Rumil. Kalau sampean menggunakan kaedah, kami bisa menggunakan kaedah. Begini Gus Rumil, coba Anda baca karya Zakaria bin Allam Al-Bakistani. Begini, atau Zakaria bin Ghulam Al-Bakistani, itu bukan Alam, Al-Ghulam. Di dalam kitab Usulul Fiqh ala Manhaji Ahlil Hadis berbunyi begini, di halaman 34 kaedah yang nomor 7. La yaskutul istidlal bid dalil
bimujarradi tatarrukil ihtimali ilaih. Kesimpulan-kesimpulan yang berlandaskan dalil tidak bisa digugurkan oleh kesimpulan-kesimpulan yang berlandaskan asumsi, kemungkinan-kemungkinan saja. Saya punya dalil Gus Rumil bahwa nasab Abil Hasan Ali yang dicangkok oleh nasabnya Ba'alawi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada 3 hal. Yang pertama, manuskripnya tidak ada Abdullahnya. Yang kedua, walaupun ada Abdullahnya, di sana ada Qausain, yang mana Al-Qausain itu rufi amin tariqin la yusaku bih. Bisa dicek di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 49. Yang ketiga, dalil kami ini menyelisihi kitab yang lebih kuat, yang lebih tua, yaitu kitab Nasab Asy-Syajaratul Mubarakah, yang mana putranya Sayyid Ahmad Al-Abah ini telah diringkas hanya ada tiga. Fa'aqibuhu min salasati banin, yaitu Ali, Muhammad dan Husain Gus Rumil. Tidak ada yang namanya Abdullah atau apalagi Ubaidillah. Ubaid itu begitu, sehingga dalil kami lebih kuat karena berlandaskan dalil, sedangkan jenengan sampian Anda ini Gus Rumil hanya berlandaskan ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan, indikasi-indikasi yang tidak jelas itu. Begitu, itu yang kedua Gus Rumil. Kalau memakai Ubaidillah, begini yang ketiga. Karena saya mengatakan yang ketiga. Yang ketiga, begini Gus Rumil, bahwa Ubaid atau Ubaidillah ini bukan Abdullah. Karena begini, di dalam kitab Tasbitul Fuad karya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di halaman 1560 itu di juz 3-nya Gus Rumil mengatakan bahwa pertama kali yang menulis nasabnya Ba'alawi ini adalah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Siapakah Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi ini? Murid langsung dari Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di data pertama kali yang ditulis dari kalangan internal sebagai dokumen pertama kali tertua itu untuk pengisbatan nasab adalah Al-Murqatul Musyikoh Gus Rumil. Nah, setelah kita teliti, ternyata di Al-Burqatul Musyikoh di halaman 150 sampai 151 mengatakan itu namanya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattar al-musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Begitu. Kakek moyang mereka namanya Ubaid. Begitu. Lalu Ubaid ini oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran diasumsikan kepada Abdullah. Nasabnya Abil Hasan Ali. Begini ibaratnya, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil Janadi ila akhirih. Ubaid ini aslinya namanya Abdullah. Abdullah mentaswir namanya menjadi Ubaidillah. Jadi Ubaid ini Abdullah sesungguhnya. Apa landasannya? Mangkulan min tarikhil Janadi, diambil dari Tarikhul Janadi. Kita cek di Tarikhul Janadi, apakah Abdullah bernama lain Ubaid? Apakah Abdullah bernama lain Ubaidillah? Ternyata tidak. Bahkan hadits tidak pernah diterangkan bersaudara dengan Alwi. Tidak ada itu. Oh, berarti ini Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini memasukkan data palsu ke nasabnya Abil Hasan Ali yang juga bermasalah Gus Rumil. Begitu. Bagaimana perkataan ulama ahli nasab di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab
itu dikatakan di halaman 66 itu bagian dari adraj. Kalau di Rasail fi ilmil ansab itu masuk kepada mustabah wal mufta'al. Begitu Gus Rumil. Nah, bagaimana arti daripada adraj? Adraj itu apa? Data palsu itu apa maksudnya adraj? Antuzada nuqtatun au tuhdhafah. Menambah titik atau membuang titik. Au yuzada ismun ala ismin li ghairi ismil asli. Gus Rumil. Menambah nama pada nama asal yang bukan nama aslinya. Ubaid dikatakan Abdullah, padahal mangkul di Tarikhil Janadi tidak pernah ditemukan bahwa Abdullah itu bernama lain Ubaidillah atau Ubaid. Lah ini dinamakan adraj. Bagaimana kalau terdapat adraj? Maka kata ulama nasab itu dikatakan manhulun nasab, nasab yang palsu. Begitu. Kalau sudah ketemu bahwa nasab palsu, maka kita akan masuk kepada kaedah ilmu nasab Muqaddimat fi ilmil ansab di halaman 85 Gus Rumil. Bagaimana komentarnya ulama nasab? Idza urifal wadi wa urifat illatul wad'il jarihah intafal istidlal. Apabila sudah diketahui peletak nasabnya, sumber nasab yang pertama yang ditulis yaitu Syekh Ali As-Sakran Al-Burqatul Musyriq memasukkan Ubaid kepada Abdullah. Wa urifat illatul wad'il jarihah, telah diketahui bahwa peletaknya terdapat illah jarihah, terdapat masalah, ada adrajnya yang merupakan manhulun nasab, nasab palsu. Intafal istidlal, sudah habis, tidak bisa dibuat dalil Gus Rumil. Begitu. Itulah kaedah ilmu nasab. Anda itu harus tahu tentang kaedah ilmu nasab untuk penetapan nasab. Dan perlu Anda ketahui bahwa nasabnya Ba'alawi ini mulai dahulu sampai sekarang tidak pernah diisbat. Hanya mereka mempunyai metode untuk pengisbat nasab melalui khutun nasabah. Sedangkan metode khutun nasabahnya perlu diteliti, bisakah ini untuk pengisbatan nasab? Ternyata tidak bisa karena tidak siqah dan tidak tabadul, tidak kredibel dan juga tidak ada kesinambungan, mukhalafah lil usul Gus Rumil. Mereka tidak pernah diisbat, bahkan pernah diisbat itu Kamalul Hud, langsung dibatalkan oleh Nakib Irak, bahkan sampai mengarang kitab Asyuyuful Mujliyah. Begitu, tidak pernah diisbat. Jadi dinafikan, apa yang dinafikan? Mereka tidak pernah sebut kok. Media turuk isbatin nasabnya bermasalah dalam khutun nasabah, apalagi syuhra wal istifadah yang baru itu. Begitu Gus Rumil. Maka kitab-kitab selanjutnya setelah abad 9, karena sumber peletaknya sudah diketahui yang namanya Syekh Ali As-Sakran, maka kitab selanjutnya pakai kaedahnya sampian itu Gus Rumil yang berbunyi al-i'tibar la yata'adda idza kana al-majra wahida, dan kaedahnya sampian kasratut turuq idan tahat ila wahidin tufidut tafarrud. Gini kaedahnya sampian, karena sampian enggak mau pakai kaedah ilmu nasab. Kalau dalam kaidah ilmu nasab sama dengan kaidahnya yang ngarang sampean itu. Begitu. Begini dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Itu tidak dianggap banyaknya sumber apabila sumbernya dari satu sumber yang bermasalah. Kalau sumbernya Al-Janadi, sumber Al-Janadi ini bermasalah dalam nasabnya Abil Hasan. Kalau sumbernya itu pakai Abdullah, kalau pakai Ubaid sumbernya Syekh Ali As-Sakran terdapat masalah juga adraj, maka nasabnya Ba'alawi ini mustahil 100% untuk bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah.
Begitu. Apalagi bernasab kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Gus Rumil. Anda itu harus paham.